devotion kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang berlimpah buat setiap anak-anak kami Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah setiap kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Boleh membawa sukacita kami ke hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan naikkan pujian, Ku menyembah-Mu. Bye.
memuji dan mengagungkan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau menerima firman yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini boleh menerima firman-Mu itu dengan sukacita Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh mengubahkan kami. Biarlah firman-Mu itu boleh memulihkan, menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini melihat dan mendengar kabar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh beroleh sukacita, damai yang sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak yang dicintai Tuhan. Ketemu lagi dengan Ronald di sini di dalam devotion pagi. Terima kasih kalian sudah mau datang mendengarkan devotion hari ini. Dan sebelum kita melakukan devotion firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Kau sudah pertemukan kami Tuhan dalam devotion online ini. Tetap Tuhan, walaupun dalam kondisi jarak jauh, Kau Tuhan yang menyertai kami. Kau juga Tuhan yang selalu membangkitkan iman di dalam hidup kami Tuhan. Biar melalui devotion pagi ini ada firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kami. Terus Tuhan, Kau terus sendiri yang menanam, menumbuhkan setiap benih firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang kami terima itu adalah yang daripada Tuhan, bukan daripada kami manusia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ya, untuk hari ini Saudara akan membagikan sedikit aja firman Tuhan, yaitu saudara ambilkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Buka sama-sama di rumah, bisa dibuka ayatnya, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Saudara bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, di sini firman Tuhan hanya satu ayat, tapi di sini buat Ronald adalah firman ini itu sangat menekan, sangat istilahnya membuat hidup Ronald ini diubahkan. Ya, untuk kali ini Ronald akan kasih tema rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita flashback dulu, kita lihat dulu dalam ayat ini. Ya, kita lihat dulu. Kenapa sih ayat ini bisa keluar? Ini adalah ayat, ya. Ayat ini keluar dari surat Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda saat itu. Ya, saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami pembuangan di Babel. Pembuangannya tidak sebentar, selama 70 tahun. Wah, lama banget ya. Bayangkan kalau kita dibuang Tuhan selama 70 tahun. Ya, ini kenapa sih? Loh, Tuhan kok jahat banget sampai membuang umatnya seperti itu? Bukan, Tuhan itu bukan jahat. Tapi apa? Di sini tuh Tuhan ingin agar bangsa Yehuda itu kembali mengandalkan namanya Tuhan. Dia sudah jauh daripada Tuhan, ya. Tapi dengan melalui firman ini, mereka itu dapat kembali ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan itu yang paling penting dalam hidup mereka. Ya. Dalam ayat ini kita diajarkan bahwa Tuhan memiliki rencana. Ya, ingat rencana yang terbaik buat hidup kita. Ingat, Tuhan menciptakan kita tidak sembarangan. Tidak cuma sekedar ciptakan aja nih manusia. Oh tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita itu punya maksud yang terbaik. Ya, semuanya maksud yang terbaik, maksud yang hebat buat hidup kita. Apa sih maksud yang hebat itu? Ya, semuanya itu ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat dulu hidup kita. Hidup kita bagaimana? Kalau hari-hari ini kita sering melakukan kesalahan, itu berarti kita harus dikoreksi sama Tuhan. Ya, kita harus dikoreksi terus. Nah, inilah seperti bangsa Yehuda zaman dulu. Mereka sering melakukan kesalahan karena Tuhan saking sayangnya Tuhan dengan mereka. Mereka ini dibuang ke Babel agar apa? Agar mereka itu dapat merasakan namanya penderitaan dan mereka ingat kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini dapat dari ayat ini, ya, saya akan istilahnya akan menjabarkan menjadi 3 bagian ya dalam ayat ini. Yang pertama yaitu rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Ya. Pernah kan kita begini, contoh aja. Pernah kan kita misalkan kita sudah merencanakan segala sesuatu nih. Oh Tuhan, aku setelah ini nanti mau liburan ke sini, mau liburan di sini, ya. Atau Ronald aja yang jadikan contoh buat Ronald aja lah.
Samuel itu dulu waktu setelah lulus kuliah, Samuel ini bekerja. Setelah bekerja, Samuel dapat tawaran di salah satu perusahaan terbesar sih di Indonesia saat itu. Dengan tanda kutip gajinya besar banget, tinggi banget. Saat itu Samuel bilang kepada pimpinannya Ronald, waktu itu Samuel sudah di kantor, Samuel bilang kepada pimpinannya Samuel bilang, ini saya dapat pekerjaan seperti ini. Saya dapat pekerjaan yang lumayan, gajinya lumayan. Ya kalau Samuel sebutkan perusahaannya pasti kalian tahu lah perusahaannya. Ya. Saat Samuel ajukan ke pimpinannya Ronald bilang, ya kamu berdoa, apakah itu yang terbaik daripada? Soalnya sudah rencanakan, wah ini enak nih kalau saya kerja di sini nanti gajinya seperti ini. Ya, di situ Samuel sudah mulai nih berpikir untuk keuntungannya Samuel sendiri. Ya, Samuel berpikir untuk keuntungannya Samuel sendiri, tidak pernah memikirkan untuk kemuliaannya Tuhan. Ya, tapi apa sih? Samuel ini ditegur. Rencananya Samuel ini ditegur. Kamu tidak boleh ke sana. Ada berbagai macam hal dibuat. Akhirnya Samuel tidak jadi ke sana. Apa yang sudah Samuel rancangkan semuanya buyar, selesai. Jadi tiba-tiba yang terjadi apa? Samuel marah dalam hidup Samuel marah. Tuhan itu enak loh Tuhan, bisa loh Tuhan buat ini. Samuel marah di situ. Samuel marah. Karena apa? Apa yang harusnya Samuel dapatkan itu besar, gaji puluhan juta. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Ya, yang terjadi apa? Samuel waktu itu marah, Samuel terus pegang kemarahannya. Tapi Samuel capek, pegang kemarahannya, Samuel capek, Tuhan capek Tuhan. Pegang kekecewaannya, Samuel capek, akhirnya Samuel taruh semua kekecewaannya Samuel. Akhirnya apa? Samuel berdoa kepada Tuhan, terima kasih, apapun rencanamu itu baik buatku. Ini suatu saat Samuel lihat berita di tempat di perusahaan di mana Samuel berada itu, tiba-tiba yang harusnya Samuel ada di kantor tersebut terjadi runtuh. Di mana perusahaannya itu, kantornya itu kan di pertambangan ya, kantornya itu di dalam tanah. Jadi tiba-tiba tambangnya itu runtuh, ada beberapa orang meninggal. Dari situ Samuel sadari, oh inilah rencana Tuhan. Apa yang Samuel anggap itu baik, tapi buat Tuhan tidak baik. Nah di situ Tuhan menyelamatkan Samuel. Ya, jadi ingat, rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Kita harus mengingat itu. Terus bagaimana Sir? Biar kita bisa klik sama Tuhan. Nah, selalu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Ini loh Tuhan rencanaku. Tolong satukan dengan rencanamu. Apabila ini tidak sesuai dengan kehendakmu, koreksi Tuhan. Ya, jadi ingat, setiap kegagalan itu bukan karena kita itu melakukan kesalahan, belum tentu. Tapi kegagalan itu karena terkadang Tuhan tidak setuju dengan kita. Karena apa? Karena gini, apa yang kita rencanakan itu hanya untuk emosi kita aja, hanya untuk nafsu kita aja. Itu tidak sesuai dengan apa yang rencana Tuhan. Ingat di awal, tadi semua sudah katakan, semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Hidup kita diciptakan itu demi kemuliaan Tuhan. Ingat, rencana Tuhan itu adalah menciptakan kita untuk kemuliaan. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Jadi, misalnya begini, kalau kita gagal, kita koreksi dulu. Tuhan, aku mengalami kegagalan, rencanaku tidak sesuai dengan Tuhan. Semuanya gagal. Kita koreksi dulu, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi kita koreksi dulu. Oh iya Tuhan, ternyata aku mengalami kegagalan. Itu karena semua hanya menuruti emosiku, hanya menuruti hawa nafsuku saja, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, di sini kita satukan rencana kita. Kita koreksi, apakah rencana kita itu hanya untuk diri kita sendiri, atau rencana kita ini memang untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dikoreksi. Itu yang bagian yang pertama. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ingat, yang kedua di ayat tersebut dikatakan rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya, ingat, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Walaupun kita mengalami kegagalan seperti apapun, tapi Tuhan selalu mempunyai rencananya yang terbaik. Dan ingat, Tuhan tidak dengan sengaja membuat kita gagal, tapi Tuhan membuat kita sedang belajar. Belajar apa? Semua kalau kita dikasih instan nggak enak. Kita harus berjuang. Semua itu di rumah itu selalu istilahnya bisa sih
membeli suatu barang dengan instan. Tapi Saronal akan mengalami suatu kepuasan kalau bisa merancang dari awal. Ya, jadi ada kegagalan, ada kesuksesan, itu dinikmati. Nah, Tuhan itu ingin kalau di diri kita ini tidak hanya serta semuanya itu bisa selesai. Oh, langsung saya merancangkan ini jadi. Tidak. Karena kalau setiap kita merencanakan ini jadi, merencanakan ini jadi, merencanakan ini jadi, itu kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita akan, oh ini loh aku bisa. Aku tidak usah mengandalkan Tuhan, aku bisa. Tapi kalau kita sudah dibuat Tuhan, rencana kita terkadang dibuat Tuhan mengalami kegagalan, itu bukan rencana kecelakaan, tapi rencana Tuhan yang terbaik. Saronal pernah suatu saat itu pulang dari luar kota. Tiba-tiba Saronal saat itu naik mobil Saronal dengan keluarganya Saronal itu sedang naik ke tanjakan, tiba-tiba ada truk yang tidak kuat nanjak turun. Nah kita di belakangnya persis truk itu. Apa yang Saronal katakan di situ? Saronal hanya di dalam hatinya Saronal begini, Tuhan tolong bantu kami. Saya tahu kalau Saronal di situ tuh pastilah itu terjadi kecelakaan. Tapi di situ Tuhan membuat segalanya ajaib. Langsung tiba-tiba itu truk itu bisa belok dan tidak mengenai mobil kami sedikit pun. Nah, di situ rencana Tuhan. Kami harus mengalami namanya insiden seperti itu buat apa? Buat biar hatinya Saronal ini tetap berpaut kepada Tuhan. Berarti apa sih yang Saronal bisa andalkan? Hanya Tuhan saat itu. Tidak ada yang lain. Karena apa? Jarak antara truk dengan mobilnya Saronal itu sudah dekat banget. Tiba-tiba bisa seperti tangan Tuhan itu menolong truk yang tadinya turun muncul lurus bisa dibelokkan dengan Tuhan dengan luar biasa. Dan tidak terjadi kerusakan sedikit pun dalam mobilnya Saronal. Di situ Saronal berkata dalam hidupnya Saronal, rencana Tuhan itu baik. Ya, padahal waktu itu Saronal sudah merencanakan nanti sampai ke tempat ke kota tersebut dengan cepat, nanti dengan ini bisa liburan dan lain-lain. Tapi Tuhan punya rencana yang ajaib. Tetap tidak ada namanya rencana Tuhan yang istilahnya apa? Rencana yang membuat kita ini menjadi celaka. Pernah juga suatu saat waktu itu Saronal punya istilahnya Saronal hamil yang pertama kali. Itu waktu itu istilahnya Saronal mengalami namanya keguguran. Di saat itu Saronal hanya berkata dalam hidupnya seperti ini, Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan, terima kasih untuk setiap kejadian. Saat itu Saronal berkata seperti itu. Karena Saronal tahu itu anak pertama di mana itu sudah kami nantikan, tapi Tuhan selalu katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kejadian ini. Terus selanjutnya hari berganti. Suatu saat istrinya Saronal hamil lagi dan harus cek laboratorium karena harus ada beberapa yang dicek. Waktu hasil ceknya keluar, Saronal bersyukur. Kenapa saat itu istrinya Saronal bisa keguguran? Kalaupun misalkan anak itu lahir akan dalam kondisi cacat. Dan itu Tuhan tahu. Buat Saronal tidak akan kuat menghadapi. Tapi rencana Tuhan yang terbaik. Dan yang perlu diingat lagi, rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Di sini adalah respon hati kita. Saat istrinya Saronal keguguran, Saronal berkata, Tuhan terima kasih. Bukan malah Saronal mencela Tuhan. Di situ dilihat respon hati kita. Oh, ini anak punya respon yang baik. Ya. Untuk apa? Biar misalkan anak ini cacat, Saronal mungkin di dalam hidupnya Saronal tidak mampu menerimanya. Mungkin Tuhan sudah mengukur hatinya Saronal. Oh, ini anak tidak kuat dan lain-lain. Nah, tapi Tuhan mengubahkan segala rencana menjadi sesuatu yang baik. Ya, itu yang kedua, yaitu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Selanjutnya, yang ketiga, rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ya, rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ini itu kita sedang mengalami namanya pandemi, ya, pandemi COVID-19. Wah, ini tuh mengguncang sekali ekonomi, ya, karena kebetulan Saronal sudah mengajar ekonomi, Saronal tahu bagaimana kondisi ekonomi di dunia, apalagi di negara kita. Ya, banyak sekali orang-orang itu di PHK. Tapi dalam kondisi seperti ini, ada orang-orang yang malah sukses. Sukses karena apa? Bukan karena sukses karena meraup keuntungan dari COVID-19 ini, bukan. Tapi dia berasal dari namanya kegagalan. Banyak orang yang dipecat, banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya.
Bahkan saudara punya teman itu, dia di PHK dari pekerjaannya. Apa yang dia lakukan saat di PHK dari pekerjaannya? Dia selalu bilang begini, terima kasih Tuhan untuk PHK hari ini. Aku tahu Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Soalnya tahu dia hanya buruh biasa, dengan gaji yang pas-pasan, untuk hidupnya dia tidak bisa, istilahnya ya hidup pas-pasan aja lah. Tapi karena kondisi yang pandemi seperti ini, perusahaannya tidak kuat membayar dia, akhirnya dia dipecat. Dan respon hatinya dia benar, selalu katakan seperti tadi, respon hatinya benar. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, respon hatinya benar. Bahkan tiba-tiba Tuhan harus mengambil ekonominya yang tadinya ya lumayan stabil menjadi kekurangan. Dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dalam rencananya Tuhan, dia dipaksa Tuhan untuk dia bisa melakukan, istilahnya melakukan usaha sendiri. Dia dipaksa Tuhan untuk bisa, ini loh, kamu harus melakukan usaha ini, aku memberkati kau dalam usaha ini, biar kamu tidak berada di zona nyamanmu bekerja seperti itu aja, dan kamu berkatmu ya hanya itu aja. Nah, Tuhan memaksa kita. Ingat, rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Jadi temannya selalu dipaksa sama Tuhan. Kamu dipaksa, ayo, kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Dengan kondisi seperti ini dia harus dipecat di PHK. Saat dia berterima kasih pada Tuhan, dia diberi Tuhan talenta, dia diberi Tuhan suatu pekerjaan, dia diberi Tuhan suatu usaha, dan usahanya diberkati Tuhan saat masa pandemi ini. Dan hari ini gajinya dia lebih besar, penghasilannya dia lebih besar daripada gajinya yang dulu. Nah, disinilah rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Kita tidak tahu apapun yang terjadi dengan hidup kita. Mungkin anak-anak hari ini, aku hari ini untuk mengikuti pembelajaran matematika saja, aku nggak bisa, ya kan? Dulu waktu masih kelas 1 SD, adalah siswa paling bodoh itu. Masih ingat sekali. Dulu gurunya itu lapor ke mamahnya karena hitung-hitungan tambah kurang kali bagi aja nggak bisa, lapor ke mamahnya Terus apa? Karena kebodohannya ini, harus istilahnya di-push, harus ditekan, harus dikasih pembelajaran. Akhirnya apa? Masuk kelas 2, semua sudah pintar. Semuanya pintar. Jadi di situ semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ya, ingat anak-anak di situ. Oke? Jadi anak-anak sekalian, ya. Tuhan memiliki rencana masing-masing dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Selalu berdoa. Ingat, rencanamu satukan dengan rencana Tuhan. Koreksi rencanamu. Kalau kamu punya rencana apapun, koreksi selalu. Apakah rencanamu itu menjadi satu, menjadi untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, koreksi, segera rubah. Biar apa? Biar tetap Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati rencanamu. Untuk itu, dan ingat, respon hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Ingat ya, benar, bukan baik, benar. Karena apa? Respon hatimu itu yang menentukan masa depan. Oke anak-anak, terima kasih untuk mendengarkan firman-Nya hari ini. Sebelum kalian memasuki pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat firman-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami. Kau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami, Kau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terus Tuhan Kau bangkitkan Tuhan hidup kami, rencana kami yang sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Biar kami selalu sejalan Tuhan dengan hidup-Mu. Biar kami Tuhan selalu menyadari bahwa rencana-Mu itu baik untuk setiap kami. Dan tidak ada rencana-Mu yang mendatangkan kecelakaan buat setiap kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu membuat rencana yang indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mengikuti setiap pembelajaran. Tuhan beri hikmat kepada kecerdasan untuk setiap kami. Dan Tuhan juga beri hikmat untuk setiap guru-guru pengajar kami, biar mereka dapat mengajar kami dengan anugerah daripada Tuhan dan pengajaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.